Oke, halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen piutang. Nah, secara konsep, pembahasan mengenai manajemen piutang ini konsep atau prinsip yang digunakan adalah sama dengan manajemen modal kerja, manajemen persediaan. Nah, oleh karena itu, untuk merefreshnya silahkan bagi yang belum melihat videonya, silahkan dilihat video untuk manajemen modal kerja ataupun manajemen persediaan. Oke. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai manajemen piutang, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu piutang. Secara definitif, piutang merupakan hak tagihan kepada pihak lain yang berutang kepada perusahaan. Nah, piutang ini muncul karena perusahaan menjual barang dagangan atau menjual jasa secara kredit. Semakin besar piutang yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin besar pula dana yang digunakan untuk membelanja piutang tersebut. Sehingga semakin besar pula biaya kesempatan atau opportunity cost untuk memperoleh pendapatan dari dana tersebut. Oke, maksudnya apa sih ketika piutang besar, perusahaan akan kehilangan atau perusahaan harus mengeluarkan biaya kehilangan kesempatan atau opportunity cost yang semakin besar pula. Jadi gini maksudnya. Jadi ketika perusahaan memperoleh piutang, artinya perusahaan menjual secara kredit dan perusahaan tidak memperoleh kas secara atau pada saat itu juga. Nah, oleh karena itu atau padahal apabila kas itu diterima oleh perusahaan pada saat itu, kas itu dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Misalnya, pendapatan bunga jika disimpan di bank, atau pendapatan bunga ketika dana tersebut disimpan di deposito. Oke. Jadi clear ya, ketika perusahaan mempunyai piutang, ada konsekuensi yaitu perusahaan mempunyai opportunity cost atau biaya kehilangan kesempatan. Nah, di samping itu, jika jumlah piutang semakin besar, kemungkinan munculnya piutang yang tidak dapat ditagih semakin besar pula atau bad debt. Ya, gampangnya orang yang hutang itu tidak dapat membayar utangnya kepada perusahaan gitu ya. Jadi dalam hal ini, dalam piutang ada dua konsekuensi yang perlu diterima oleh perusahaan, yaitu opportunity cost dan bad debt. Ya, ada dua konsekuensi ketika perusahaan menjual secara kredit dan mempunyai piutang. Itu. Tapi di satu sisi, jika perusahaan tidak menerapkan penjualan secara kredit, ada kemungkinan atau ada konsekuensi pembeli akan beralih ke perusahaan yang memberikan fasilitas kredit. Nah, atau dengan kata lain, kebijakan pengelolaan atau manajemen piutang merupakan trade-off antara besarnya biaya pengelolaan piutang dengan besarnya manfaat yang diperoleh. Oke ya. Sekali lagi, pengelolaan piutang merupakan trade-off. Trade-off itu apa sih? Trade-off itu merupakan suatu kebijakan atau pilihan di mana perusahaan perlu mengorbankan salah satu variabel atau komponen untuk memperoleh keuntungan atau manfaat yang lain. Nah, dalam hal ini perusahaan perlu memperhitungkan eh,
biaya dan manfaat dari piutang. Perusahaan perlu menentukan berapa sih atau bagaimana kebijakan piutang yang baik supaya memberikan keuntungan yang atau return yang besar bagi perusahaan dibandingkan antara biaya piutang dan manfaat piutang. Untuk asumsi dasar analisis dalam manajemen piutang adalah bahwa seluruh biaya tetap telah teralokasikan seluruhnya. Artinya, perubahan jumlah unit yang dijual tidak akan merubah jumlah biaya tetap. Nah, oleh karena itu, dalam perhitungan atau analisis manajemen piutang menggunakan contribution margin sebagai titik tolak untuk menghitung tambahan manfaat karena adanya perubahan jumlah penjualan sebagai akibat adanya perubahan kebijakan penjualan kredit. Nah, untuk menentukan kebijakan kredit, ada 3 faktor atau 3 variabel yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang pertama adalah jangka waktu kredit. Kemudian yang kedua, diskon atau potongan yang diberikan kepada pelanggan. Dan yang ketiga adalah standar kredit sebagai antisipasi munculnya bad debt atau piutang tidak tertagih. Nah, kita masuk yang pertama dulu. Kita akan membahas mengenai jangka waktu kredit. Kita langsung masuk di contoh ya. Misalnya sebuah perusahaan selama ini menjual secara tunai. Secara tunai dengan penjualan per tahun adalah 100 juta. Biaya variabel adalah 90% dari harga jual. Manajer perusahaan ini memutuskan untuk merubah kebijakan tersebut, yaitu menjual secara kredit dengan syarat net 60. Ayo, masih ingat nggak arti dari net 60 ini apa? Ini di akuntansi pengantar ya. Artinya pelanggan boleh membeli dengan kredit tetapi harus melunasi pembelian mereka dalam waktu 60 hari. Perusahaan tidak merubah harga jual sehingga penjualan diperkirakan akan meningkat 150 juta per tahun atau terjadi peningkatan sebesar 50 juta. Nah, karena jangka waktu kredit 60 hari, maka perputaran piutang dalam setahun adalah 6 kali, yaitu 360 hari dibagi 60 hari. Dengan demikian, rata-rata piutang perusahaan per tahun adalah 25 juta. Nah, silakan untuk mengingat atau memperdalam mengenai perputaran piutang, rata-rata piutang perusahaan, silakan dilihat materi manajemen keuangan di submateri analisis laporan keuangan. Nah, karena contribution margin-nya sebesar 10%, contribution margin ini didapat dari penjualan dikurangi biaya variabel. Biaya variabelnya di atas tadi disebutkan bahwa biaya variabel adalah 90%, maka contribution margin-nya adalah 10%. Nah, karena contribution margin 10%, maka dana atau modal yang digunakan untuk membelanjai piutang adalah 22,5. Ini dapat dari 90% dikalikan dengan 25 juta atau dikalikan dengan rata-rata piutang perusahaan per tahun. Atau dengan kata lain, meskipun piutang sebesar 25 juta, bukan berarti dana yang dibutuhkan 25 juta, melainkan 22,5.
juta, karena yang 2,5 juta merupakan tambahan manfaat. Oke, kita lihat lagi contoh soal, masih terkait dengan yang atas tadi. Misalnya biaya modal yang ditanggung oleh perusahaan adalah 20%, maka penggunaan dana sebesar 22,5 juta tersebut akan menimbulkan biaya sebesar 20% dikali dengan 22,5 juta, akan didapatkan 4,5 juta. Nah, ini estimasi ya, estimasi biaya modalnya adalah 20%, maka biaya modalnya adalah 4,5 juta. Nah, perubahan kebijakan dari yang awalnya hanya menjual secara tunai, kemudian kebijakan barunya adalah menjual dengan dengan kebijakan net 60, maka akan meningkatkan contribution margin sebesar 5 juta. 5 juta ini dapat dari mana? Contribution marginnya 10%. Dikalikan dengan penjualan dengan kebijakan baru 150 juta, dikurangi dengan kebijakan lama. Kebijakan lama tadi adalah contribution marginnya 10%, kemudian penjualannya 100 juta. Itu berarti manfaat ya, manfaat. Di sisi biaya akan muncul tambahan biaya sebesar 4,5 juta. Nah, setelah itu kita bandingkan antara manfaat dan biaya. Jadi, tambahan manfaat bersihnya adalah 0,5 juta. Nah, kita lihat di sini. Perhitungannya adalah yang pertama adalah yang tunai, kebijakan lama 100 juta, penjualannya per tahun, contribution marginnya 10 juta. Kemudian kebijakan yang kedua, kredit dengan kebijakan net 60, penjualan per tahunnya 150, contribution marginnya 15 juta, perputaran piutang 6 kali, rata-rata piutang 2,25 juta, modal untuk piutang 22,5 juta, dan biaya modalnya adalah 20% dikalikan dengan 22,5 juta. Nah, setelah itu kita bandingkan manfaat dan biaya. Nah, dalam kasus ini karena manfaatnya lebih besar dibandingkan dengan biaya, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan baru dapat diterima, yaitu kebijakan dengan penjualan kredit net 60. Karena ada tambahan manfaat bersih sebesar 0,5 juta. Selanjutnya yang kedua adalah faktor atau variabel diskon atau potongan penjualan. Kebijakan lain yang bisa ditempuh, nah kita masih menggunakan kasus yang di atas ya, adalah dengan menawarkan potongan atau diskon. Misalnya perubahan kebijakan tersebut bukan net 60 tetapi 2/30 net 60. Artinya apa sih? Coba diingat-ingat lagi, ini mata kuliah akuntansi pengantar. 2/30 net 60 artinya apabila pelanggan membayar sampai dengan hari ke-30 sejak pembelian, akan mendapatkan potongan sebesar 2%. Lebih dari hari ke-30 sampai dengan hari ke-60, pelanggan harus membayar penuh. Nah, tentunya potongan 2% ini bukan tanpa maksud ya. Potongan ini diberikan kepada pelanggan dengan harapan pelanggan cepat atau tertarik untuk melunasi pembeliannya karena akan mendapatkan potongan sebesar 2%.
Nah, diperkirakan dengan pemberian potongan ini, penjualan meningkat menjadi 150 juta. Dan pelanggan yang memanfaatkan periode potongan atau membayar sampai hari ke-30 adalah 40% dari seluruh pelanggan perusahaan. Yang menjadi pertanyaan, apakah alternatif kebijakan yaitu 2/30 net 60 lebih bagus dari kebijakan kredit net 60? Nah, tentunya ini tidak bisa hanya meraba-raba, hanya menerka, tetapi kita perlu menghitung. Nah, kita lihat, diprediksi bahwa yang membayar dalam periode potongan adalah 40%. Apabila 40% pelanggan memanfaatkan periode potongan, maka rata-rata umur piutang menjadi sebesar 48 hari. Ini didapatkan dari 0,4 atau 40% dikali 30 hari ditambah dengan pelanggan yang membayar di hari 31 sampai 60, yaitu sebesar 60%. Kemudian didapatkan rata-ratanya adalah 48 hari. Perputaran piutang menjadi 7,5 kali. Rata-rata piutang 20 juta. Kemudian dana yang dibutuhkan untuk membelanjai piutang 18 juta. Dan biaya modal yang harus ditanggung adalah 3,6 juta. Nah, ini perhitungannya sama yang pertama tadi. Nah, untuk kebijakan diskon ada tambahan lagi, ada tambahan biaya, yaitu adalah potongan harga. Nah, sebagai akibat 40% pelanggan atau pembeli memanfaatkan periode potongan, maka potongan harga yang diberikan kepada pelanggan adalah 1,2 juta. Nah, potongan ini diberikan kepada pelanggan yang membayar di periode potongan atau kurang dari 30 hari. Kebijakan baru ini akan memberi tambahan manfaat sebesar 5 juta. Dan mengakibatkan munculnya tambahan biaya sebesar 3,6 juta ditambah potongan harga 1,2 juta. Nah, kita lihat di sini di tabelnya. Tambahan manfaat 5 juta karena tidak ada peningkatan penjualan, yaitu tetap 150 juta. Kalau dibandingkan dengan tunai, ada peningkatan 50 juta. Dan tambahan biaya 3,6 juta itu biaya modal, ditambah 1,2 juta adalah potongan harga untuk pelanggan yang membayar kurang dari 30 hari. Tambahan manfaat bersihnya adalah 0,2 juta. Nah, di sini kesimpulannya. Ternyata hasil manfaat bersih untuk kebijakan 2/30 net 60 itu lebih kecil dari kebijakan net 60. Sehingga kebijakan yang baru 2/30 net 60 harus ditolak dan perusahaan hendaknya memutuskan untuk menggunakan kebijakan net 60. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah standar kredit. Standar kredit menunjukkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelanggan agar diperbolehkan membeli secara kredit. Misalnya, perusahaan akan melonggarkan syarat kredit dari pelanggan yang berpenghasilan tetap menjadi termasuk juga pelanggan yang tidak berpenghasilan tetap.
asalkan mempunyai penghasilan rata-rata dalam jumlah tertentu. Jadi ada kelonggaran untuk kredit dengan harapan peluang atau penjualannya semakin meningkat. Nah, dari contoh kasus di atas, diumpamakan atau dimisalkan perusahaan akhirnya memutuskan untuk menggunakan kebijakan kredit net 60, sehingga diharapkan penjualannya akan menjadi 150 juta. Namun, ada alternatif lain, yaitu syarat kreditnya dilonggarkan, sehingga pelanggan yang tidak mempunyai syarat penghasilan tetap juga bisa menikmati fasilitas kredit tersebut, asalkan mempunyai rata-rata penghasilan tertentu. Nah, dengan pelonggaran syarat kredit tersebut, diperkirakan penjualan akan meningkat lagi menjadi 175 juta. Resiko yang diperkirakan akan timbul adalah adanya bad debt atau piutang tidak tertagih atau tidak dapat dibayarkan oleh pelanggan, yaitu sebesar 1% dari total penjualan. Dan pembayaran oleh pembeli akan mundur sampai dengan 75 hari. Pertanyaannya adalah, alternatif manakah yang akan dipilih oleh perusahaan? Nah, kita perlu hitung terlebih dahulu. Di sini ada 3 alternatif. Yang pertama tunai, net 60 dan net 75. Kita bisa lihat ya. Yang tunai sudah dibahas, kemudian net 60 sudah dibahas, kemudian net 75. Net 75 memberikan manfaat atau membuat penjualan per tahun itu meningkat menjadi 175 juta. Kemudian contribution marginnya 10%, yaitu 17,5 juta. Kemudian perputaran piutang menjadi 4,8, rata-rata piutang 36, sekian juta. Kemudian modal untuk piutang 32,8 sekian juta. Biaya modalnya adalah 6,5 sekian juta. Dan ada komponen yang ketujuh, yaitu bad debt atau piutang tidak tertagih sebesar 1% dari penjualan. Nah, bad debt-nya diperkirakan 1,75 juta. Nah, di sini net 60 tadi kan memberi manfaat bersih 0,5 juta. Sedangkan setelah dihitung, net 75 ini justru menghasilkan manfaat bersih minus 0,813 juta. Nah, dengan kata lain sebenarnya tidak ada tambahan manfaat bersih, justru mengakibatkan penurunan atau negatif. Nah, tambahan manfaat bersih ternyata adalah negatif 0,813 juta. Berarti kalau kebijakan melonggarkan syarat kredit dilakukan, maka yang terjadi adalah pengorbanan lebih besar daripada manfaat yang didapatkan. Dengan kata lain, tentu kebijakan ini harus ditolak oleh perusahaan, dan perusahaan harusnya tetap menggunakan kebijakan kredit net 60. Oke, bisa dipahami ya, semoga. Selanjutnya adalah perubahan umur piutang. Dalam kasus ini, perusahaan sudah menerapkan kebijakan lama, sudah bukan lagi perencanaan seperti contoh kasus sebelumnya. Kemudian perusahaan merencanakan akan menerapkan kebijakan baru
Analisis untuk masalah ini dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan ACP atau Average Collection Period-nya penjualan lama tetap, dan pendekatan ACP penjualan lama ikut berubah sesuai dengan kebijakan baru. Nah, ini adalah data yang diberikan atau data yang dapat kita peroleh dari suatu perusahaan. Alternatif yang pertama adalah atau pendekatan yang pertama ACP penjualan lama tetap. Maka kita perlu menghitung contribution margin dan tambahan biaya untuk menghitung tambahan manfaat bersihnya berapa. Untuk ACP penjualan lama tetap, tambahan contribution marginnya adalah di sini biaya variabelnya 70%, maka tambahan contribution margin adalah 30% dikalikan dengan 600.000 atau tambahan penjualan. Kemudian tambahan piutang perputaran tambahan piutang 6 kali, masih menggunakan net yang 60 tadi. Kemudian tambahan piutang 600.000, 600.000 ini tambahan penjualannya. Dibagi 6 kali, ketemu 100.000. Tambahan dana untuk piutang 0,7 dari 70% dikalikan dengan 100.000. Kemudian tambahan biaya modal. Biaya modalnya adalah 20%. Nih, biaya modal 20% dikalikan dengan 70.000, ketemu 14.000. Tambahan bad debt 10%. 10% dari tambahan penjualan. Ketemu tambahan biaya 74.000. Kemudian tambahan manfaat bersih adalah Rp106.000. Dengan pendekatan ACP penjualan lama tetap, manfaat bersih positif, jadi kebijakan baru dapat disetujui. Kemudian alternatif yang kedua atau pendekatan yang kedua adalah ACP penjualan lama ikut berubah. Nah, untuk menghitungnya sama dengan yang atas tadi. Cuma yang membedakan adalah adanya opportunity cost. Karena adanya perubahan ACP tadi ya, ACP, Average Collection Period-nya. Rata-rata piutang lama adalah 200.000. Piutang lama kan 1 bulan ya, ACP-nya 1 bulan. Berarti 2,4 juta. 2,4 juta penjualan dikalikan atau dibagi dengan 12 kali. Ketemu 200.000. Dan rata-rata piutang baru 2,4 juta dibagi dengan 6 kali. Nah, 6 kali ini didapatkan dari ini ACP-nya 2 bulan berarti 12 bulan dibagi dengan 2 bulan ketemu 6 kali. Kemudian tambahan investasi adalah 200.000. Opportunity cost-nya adalah 20% dikalikan dengan 200.000. Ketemu tambahan biayanya totalnya adalah 114.000 dan tambahan manfaat bersihnya Rp76.000. Nah, dengan pendekatan ACP penjualan lama ikut berubah, manfaat bersih tetap positif. Jadi kebijakan barunya bisa diterima. Oke ya. Bisa dipahami ya, semoga bisa dipahami. Jadi antara dua pendekatan
Baik ACP penjualan lama tetap maupun ACP penjualan lama ikut berubah, keduanya menghasilkan tambahan manfaat bersih yang positif, sehingga keduanya dapat diterima. Kemudian schedule pengumpulan piutang atau jadwal penjadwalan pengumpulan piutang. Nah, pada pembahasan ini kita akan menghitung berapa sih penerimaan tunai yang akan diterima oleh perusahaan dari penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan itu. Kita langsung masuk contohnya. Misal, diperkirakan penjualan untuk 3 bulan mendatang sebagai berikut. Januari 48 juta, kemudian Februari 70 juta, dan Maret 84 juta. Penjualan Desember tahun lalu 96 juta. Kemudian syarat penjualan yang diterapkan oleh perusahaan adalah 3/20 net 30. Artinya perusahaan akan memberikan kredit atau maksud saya akan memberikan potongan sebesar 3% apabila pelanggan membayar piutangnya kurang dari 20 hari sejak pembelian. Dan piutang harus dibayarkan sebelum 30 hari. Nah, berdasarkan pengalaman tahun lalu, pola pengumpulan piutangnya adalah sebagai berikut. 60% terkumpul dalam waktu 20 hari yang akan mendapatkan potongan. Kemudian 30% terkumpul sesudah 20 hari, tetapi masih dalam bulan penjualan. Dan 10% terkumpul bulan berikutnya sesudah penjualan. Atau lebih gampangnya kita mengandaikan bahwa pembelian dilakukan di tanggal 1 setiap bulannya gitu ya. Nah, untuk membuat schedule pengumpulan piutang, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Di bulan Januari, terkumpul 10% dari penjualan bulan Desember tahun lalu. Nah, kita lihat polanya. 10% terkumpulan bulan berikutnya sesudah bulan penjualan. Berarti di bulan Januari, perusahaan akan mendapatkan 10% dari penjualan bulan lalu, yaitu bulan Desember, sebesar 9,6 juta. Kemudian di bulan Januari pula, perusahaan akan mendapatkan 60% penjualan yang terkumpul dalam waktu kurang dari 20 hari. Nah, ini dikalikan dengan 0,97 karena ada potongan 3%, terkumpul 27,936 sekian. Kemudian di bulan Januari perusahaan mengumpulkan 30% dari penjualan yang dibayarkan oleh pelanggan sesudah 20 hari tetapi masih dalam bulan penjualan. Nah, lihat polanya ini 30%. Yaitu sebesar 14,4 juta. Nah,
Di bulan Januari, perusahaan mendapatkan totalnya adalah 42,336.000. 42.336.000. Oke, saya ulangi ya. Jadi di bulan Januari, perusahaan itu mendapatkan tiga kelompok, dapat dikatakan tiga kelompok pembayaran. Yang pertama adalah 10%, 10% yang dibayarkan atau terkumpul dari penjualan bulan lalu. Nah, ini di sini kan 10% terkumpul bulan berikutnya. Berarti di bulan Januari perusahaan menerima 10% dari penjualan bulan Desember. Kemudian di bulan Januari perusahaan menerima 60% dari penjualan di bulan Januari yang terkumpul kurang dari 20 hari atau dalam periode potongan. Nah, ini 60 hari. Kemudian komponen atau kelompok yang ketiga adalah perusahaan mengumpulkan 30% dari penjualan di bulan Januari yang dibayarkan oleh perusahaan sesudah 20 hari tetapi masih dalam bulan penjualan atau kurang dari 30 hari. Oke ya, bisa dipahami ya. Demikian juga di bulan-bulan Februari, Maret, April, dan seterusnya. Nah, di sini ada tiga kelompok ya sebenarnya ya. Di bulan Januari menerima 10% dari penjualan bulan Desember. Kemudian di bulan Januari menerima 60% dari penjualan bulan Januari dan masih dalam periode potongan. Dan kelompok yang ketiga adalah 30% penjualan di bulan Januari yang membayar setelah periode potongan atau tidak mendapatkan potongan. Demikian juga di bulan Februari, Maret, April. Oke, kemudian di bulan Januari jumlah penerimaan tunainya adalah 51,936. Kemudian Februari 66.540.000, Maret, April, dan seterusnya bisa dilihat. Oke, itu ya schedule atau jadwal pengumpulan piutang atau jumlah penerimaan tunai dari piutang perusahaan dengan kebijakan tertentu tadi. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian pengalaman tahun-tahun sebelumnya oleh perusahaan terkait dengan penjualan kredit tentu akan memberikan pola yang biasanya atau yang berpola yang pada akhirnya perusahaan dapat memetakan bagaimana pengumpulan piutang dari penjualan kredit. Nah, informasi tersebut dapat menggambarkan umur piutang yang kemudian dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan kredit yang diberikan kepada pembeli. Misalnya, usia piutang 1-30 hari, persentase dari total piutang adalah 40%. Kemudian 31-60 hari, persentasenya adalah 55%. Kemudian lebih dari 60 hari, persentasenya adalah 5%. Nah, dari data tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 95% dari pembeli akan membayar kurang dari 60 hari, sedangkan yang 40% membayar dalam waktu 30 hari, dan 5% sisanya membayar lebih dari 60 hari. Kebijakan yang dapat diambil atau diputuskan adalah menjual dengan syarat kredit 2/30, net 60.
dan membuat cadangan kerugian piutang 5% dari penjualan. Yang selanjutnya adalah hubungan antara biaya pengumpulan piutang dengan bad debt. Nah, kita bisa lihat grafiknya ya. Yang vertikal, garis vertikal adalah bad debt, kemudian horizontal adalah biaya pengumpulan piutang. Nah, dari tabel ini dapat kita lihat bahwa sampai dengan titik tertentu, penambahan biaya pengumpulan piutang, penambahan berarti kan ke kanan, akan menurunkan jumlah bad debt, turun. Tetapi setelah mencapai titik jenuh, berapapun penambahan biaya pengumpulan piutang ditambahkan tidak akan berpengaruh lagi terhadap jumlah bad debt. Artinya setelah mencapai titik jenuh, meskipun biaya pengumpulannya ditambah, tetap saja bad debt-nya akan tidak menurun atau tetap. Biaya pengumpulan piutang itu berarti biaya yang timbul atau biaya yang muncul dalam upaya perusahaan mengumpulkan piutangnya kepada atau dari pelanggan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan terkait dengan manajemen piutang. Dalam manajemen piutang, konsep yang perlu saudara pegang adalah bahwa manajemen atau perusahaan perlu mengatur piutangnya atau perlu mengatur kebijakan piutang perusahaan untuk atau dengan kata lain, perusahaan perlu memilih kebijakan piutang yang menghasilkan manfaat piutang yang lebih besar daripada atau dibandingkan dengan biaya biaya piutang tersebut. Oke ya, di sini merupakan kebijakan pengelolaan piutang merupakan trade-off antara besarnya pengelolaan piutang dengan besarnya manfaat yang diperoleh. Oke, semoga penjelasan yang dapat saya berikan membantu saudara memahami bagaimana pengelolaan piutang perusahaan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau bisa ditanyakan saya secara langsung. Terima kasih, selamat belajar.